Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sampai saat ini, sampai detik ini. Alhamdulillah Allah telah masih memberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, dan sampai kita bernapas sampai saat ini masih Allah berikan. Itu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ada ini kan mengatakan jika ditulislah semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dijadikan daun-daun yang ada di bumi ini dijadikan, dan juga tinta di lautan itu, dan air laut itu jadikan tinta, dan ranting-ranting kayu dijadikan pena, kita tulis di daun-daunan itu berapa nikmat Allah yang telah tertulis itu, dan saya tidak akan tertulis semuanya nikmat yang Allah berikan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik saat ini kita masih hidup. Selawat beriring salam, tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, kepada Bapak Ibu yang baru datang, mungkin ada teman-teman yang baru bergabung juga, selamat datang. Mudah-mudahan pengajian kita pada malam sore hari ini ya, kebetulan di Adelaide sekarang udah menunjukkan 7.46, jam 8 kurang seperempat. Mungkin di Indonesia masih sore, dan di masih siang ya di Mesir. Mudah-mudahan banyak manfaat dan faedahnya kepada kita bersama. Baik, itu tidak memperpanjang kata mukadimah, kita langsung saja kepada ceramah kajian kita pada malam hari sore hari ini dari Ustadz Burtaas. Kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma alhimna ilman nafkahu bi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'fu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin amma ba'd. Selamat datang kepada jamaah semuanya dalam lanjutan kajian kita membaca kitab Fikih Muqaddimah Hadramiyah. Ya, mungkin sebelum kita memulai pengajian kita, mungkin lebih bagusnya kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah kita. Ya, sama-sama kita ketahui banyak sekarang bencana atau wabah yang melimpah kita semua gitu kan. Baik khususnya bagi negeri kita masing-masing, banyak di kena bencana musibah banjir, longsor gitu kan. Apalagi sekarang yang hari ini kan ulama kita, guru kita Syekh Jaber gitu. Mudah-mudahan beliau diletakkan oleh Allah di Jannatul A'la, di Jannatul Firdaus, di surganya Allah Firdaus. Amin. Untuk itu
dan kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita yang telah mendahului kita gitu kan. Mudah-mudahan di majelis yang berkah ini sesama kita kirimkan Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Baik. Pembahasan kita sebelumnya itu masalah bejana. Mungkin lebih alangkah bagusnya kita singgung-singgung juga yang dari awal. Sebelumnya dari awalnya kita membahas tentang kitab taharah. Yang mana di kitab taharah itu kita membahas tentang macam-macam air yang boleh untuk kita gunakan untuk menghilangkan najis atau bersuci. Yang mana hukum air tersebut ada hukumnya makruh dipakai, ada hukumnya haram dipakai, ada hukumnya boleh dipakai, dan ada pun yang makruh kita pakai. Yang mana kita untuk berwudu atau menghilangkan najis atau menghilangkan hadas itu mesti dengan air mutlak. Tidak ada selain air mutlak. Hanya satu-satunya yang bisa menghilangkan najis atau sah wudu kita itu dengan air mutlak. Dari macam-macam air kita sebutkan dari awal dulu, ada air hujan, air sungai, air mata air. Maka semuanya itu kita boleh menggunakan air tersebut. Selama air itu tidak dimasuki sesuatu benda yang lain, atau yang mana air itu tidak berubah, atau air itu tidak dimasuki najis, maka air itu boleh kita gunakan untuk menghilangkan najis untuk berwudu. Jadi untuk sahnya kita bersuci atau menghilangkan hadas itu mesti dengan air mutlak. Itu. Jadi di sisi hukum itu adanya nama air mutlak. Berarti mesti kita melaksanakan kita berwudu itu mesti dengan air mutlak. Ada juga kemarin itu kita bahas tentang air mutaghayyir. Yang mana kita singgung di air mutaghayyir itu ada kemarin itu 4 syarat. Itu kan. Jadi kalau telah memenuhi 4 syarat ini, maka kita kategorikan air itu mutaghayyir. Kalau kurang salah satu 4 syarat ini, maka masih kita katakan air itu air mutlak. Walaupun yang 3-nya berubah dan satu syarat daripada 4 itu kurang, maka tetap kita katakan air itu mutaghayyir. Kalau kita katakan air itu mutaghayyir, kalau kita gunakan air itu untuk mandi wajib, untuk menghilangkan hadas atau untuk berwudu, maka wudu kita atau mandi kita tidak sah. Karena air itu kita kategorikan tidak air mutlak, yaitu air mutaghayyir. Itu kemudian ada 4 syarat. Kalau memenuhi 4 syarat itu, maka air tersebut kita katakan mutaghayyir. Dan selanjutnya juga kita bahas kemarin itu tentang air yang sangat bersangatan dingin dan juga air yang bersangatan panas. Gitu. Kalau idza alima daruratan, kalau kita tahu air itu membuat darurat, maka maka itu haram kita gunakan. Kalau idza khafa darurah, kalau kita khawatir, maka situ hanya sampai makruh. Kalau kita gunakan air tersebut, maka makruh hukumnya. Dan juga kita membahas tentang air musyammas, air yang dipanaskan oleh matahari. Yang mana air yang dipanaskan oleh matahari ini ada 3 syarat. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, baru kita katakan air itu musyammas. Itu kan. Kita katakan kemarin bahwa di negara yang panas gitu, dan terletak di bejana, dan juga di musim panas.
Jadi 3 syarat itu menunjukkan bahwa air tersebut kalau terpenuhi 3 itu maka kita katakan air musyammas. Kalau seperti air sawah gitu kan. Kalau kita kayak di kampung Indonesia, air sawah dipanaskan oleh matahari, apakah kita kategorikan itu air musyammas? Tidak. Karena itu tidak memenuhi syarat yang 3 tadi. Karena air sawah itu tidak terletak di mantabi atau di bejana yang terbuat dari besi. Itu hanya di sawah. Selanjutnya juga kita bahas tentang air mustakmal. Gitu. Air mustakmal, kemarin kita katakan air itu ada 2 kategori. Bisa jadi air itu banyak, katsir, bisa jadi air itu sedikit. Gitu. Kita katakan juga, kalau al-ma'ul katsir air itu banyak, berarti air itu sampai 2 kula. Kalau air itu 2 kula, kalau kita ukur dengan sumur atau bak, itu dengan zira atau hasta orang dewasa. Kalau kita ukurkan ke sentimeter, lebih kurang 70 cm dalamnya, dalam bak kita, lebarnya dan panjangnya. Jadi tiganya itu umkom, tulan, wa'ardon itu lebih kurang panjangnya 70 cm. Kalau lebih amannya untuk hati-hati, maka lebih bagusnya kalau minimal kita buat bak di rumah atau di mana gitu kan ya. Asalnya lebih bagusnya kita buat bak itu adalah kita cukupkan 1 meter biar lebih. Berarti panjang 1 meter, luas 1 meter, dan lebarnya juga 1 meter. Jadi ntar kalau misalnya najis atau sesuatu yang masuk ke air itu, yang mana air itu penuh, maka kalau selama air itu belum berubah, maka masih kita kategorikan air itu air mutlak. Kalau misalkan air itu tadi kita katakan air itu ada 2 kan, bisa jadi air itu banyak, al-ma'ul katsir berarti sampai 2 kula. Dan bisa juga air itu al-ma'ul qalil, berarti air itu kurang 2 kula. Kalau air yang banyak tadi kalau kita ukur dengan liter bisa juga itu 192,25 liter itu. Atau untuk lebih hati-hatinya kalau kita ukur dengan liter itu sekitar lebih kurang 200 liter lah. Maka air kita kategorikan air sampai 2 kula al-ma'ul katsir. Kalau al-ma'ul katsir, kalau misalnya najis masuk di situ, kalau belum berubah sifat yang 3, ta'amnya, launnya, warnanya atau rasanya, maka kalau belum berubah yang 3 sifat, maka air itu belum kita kategorikan mutanajis. Itu. Walaupun itu najis yang masuk. Itu gunanya kita katakan itu sampai 20 atau air banyak. Jadi sesuatu yang masuk atau najis yang belum berubah sifat yang 3, maka itu masih kita kategorikan air mutlak. Yang kedua itu air al-qalil. Al-ma'ul qalil berarti air itu adalah sedikit. Air yang tidak sampai 2 kula. Itu kalau kita ukur dengan liter itu 100, tadi kan 191,25. Berarti air yang kurang dari 191,2 liter, 25 liter, atau misalkan 100 liter lah, atau lebih mudah lah bagi anak kos atau yang kita di rumah, kayak ember di kamar mandi kita kan, itu kan terlihat sekali kan sedikit gitu, baskom kita itu sedikit itu. Jadi kalau air sedikit masuk ke situ najis, walaupun najis itu sedikit sepercikan najis, maka air yang 1 ember itu hati-hati kalau kita di rumah. Maka walaupun 1 percik masuk air najis atau kencing kita ke ember tersebut, maka air itu kita kategorikan air mutanajis. Kalau air itu mutanajis, berarti kalau kita gunakan untuk berwudu atau untuk menghilangkan hadas, maka tidak sah. Itu untuk hati-hatinya. Jadi kalau air yang qalil, air yang sedikit, perbedaannya dengan air yang banyak, kalau air yang banyak dimasuki najis,
itu belum kita katakan air itu langsung mutanajis. Air yang banyak itu atau 2 kula, kita katakan air itu mutanajis apabila intaghayyar, apabila berubah salah satu sifat yang 3 tadi, walaupun itu sedikit. Kalau air yang qalil, air sedikit tidak sampai 2 kula, masuk di situ najis. Walaupun berubah atau tidak berubah, maka air itu langsung mutanajis. Tentang air mustakmal. Itu. Kalau kita baca kemarin itu, kriteria air mustakmal itu ada 4. Ada kriteria air mustakmal itu ada 4. Gitu kan. Selanjutnya juga kita bahas tentang ijtihad itu. Ada ijtihad dan awani tentang bejana. Yang mana para ulama mengatakan ada namanya wasailut taharah. Kalau wasailut taharah itu seperti untuk kita sampai taharah atau bersuci dengan ada kala dengan air, kalau tidak air dengan tayamum gitu. Itu namanya wasailut taharah. Kita sampai ke taharah itu untuk bersuci dengan tanah atau air. Ada juga yang kedua nama itu wasail masail gitu. Wasail masail. Yaitu untuk mencapai ke air mutlak. Tadi kan kita katakan bahwa untuk menghilangkan hadas atau najis itu mesti air mutlak. Untuk wasail atau wasilah untuk sampai ke air mutlak tersebut ada dua jalan gitu, ada 2 wasilah. Ya kemarin kita katakan wasilah yang pertama adalah dengan ijtihad. Ya ijtihad ini gimana? Misalnya di kamar mandi kita ada 2 baskom yang istibah yang serupa, itu kan. Kita yakin bahwa 1 ember itu ada najis dan 1 embernya lagi tidak ada najis. Dan mana 1 jam atau berapa waktu ke depannya kita masuk ke WC lagi gitu kan. Dan kita lupa. Sini bukan masalah ragu, tapi sini lupa. Lupa tadi kita yakin bahwa salah satu di ember ini ada yang najis dan ada air yang mutlak. Ini bukan masalah lupa, tapi ini bukan masalah ragu, tapi tentang lupa. Itu tentang, jadi untuk mencapai 2 ember ini, kita boleh memilih ijtihad. Mana ijtihad kita, mana prasangka kita dari 2 ember ini yang kita kategorikan air mutlak. Itu. Jadi untuk sampai ke air mutlak itu pertama jalan dengan wasilahnya dengan ijtihad. Kalau yang kedua yaitu dengan bejana, tempat air tersebut. Itu kan. Kalau kita katakan kemarin itu bahwa kalau bejana kita terbuat dari emas atau perak gitu kan, atau bak kita terbuat dari emas dan perak, maka juga tidak boleh. Itu tentang bejana. Itu tentang wasail masail, tentang wasilah untuk mencapai ke mutlak. Itu ada 2 wasilah, ada 2 jalan. Yang pertama dengan ijtihad dan kedua dengan bejana atau tempat air tersebut. Tapi yang mana kemarin kita katakan bahwa bejana atau ijtihad itu boleh kita ijtihad itu ada syarat-syarat tertentu kemarin yang kita sebutkan. Yang mana yang 2 salah satu syarat itu adalah yang 2 yang istibah yang serupa itu adalah aslut tohir. Kedua-dua itu sama suci awalnya, asalnya gitu kan. Kayak air. Itu kan air itu asal mula-mulai kan suci. Karena ada yang masuk najis, akhirnya itu adalah mutanajis. Gitu. Jadi kita katakan kan ada syaratnya itu aslut tohir. Jadi 2 yang istibah itu memang awalnya memang suci. Kayak air. Sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya tentang siwak. Siwak ini adalah tentang gosok gigi. Pak Moderator mungkin PDF-nya
Ya, halaman berapa? Halaman Kan ini. tadi itu hanya sekilas tentang mengingat-ingat sebelumnya. Bukan ya? Bukan, lanjut Bang. Halaman 40-an kemarin ya? Sama kasir. Lanjut. Di atas lagi Bang, di atas. Di atas ini ya? Bawah lagi, atas, oke. Ke atas. Oke Bang, udah. Ya, baik. Yang pasal bawahnya Bang, pasal bawah lagi. Yang Oh, awan ya? ini udah kemarin. Oke. Fi solil fitrah. Iya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi wa masyayikhi wa talamizi fid dharain amin. Faslun. Yusannu siwaku fi kulli halin wa yata'akkadu lil wudu'i was salati li kulli ihramin wa iradati qira'atil Qur'an wal hadithi wa dzikri wasfiraril asnan wa dukhulil bait wal qiyami minan naum wa iradatin naum wa likulli halin yataghayyaru fil fam wa yakrahu lis-shaimi ba'da zawali wa yaslu bi kulli khasinin illa isba'ahu wal araqu aula thumma an-nakhlu. Oke. Jadi sebenarnya faslun ini tentang fisalul fitrah. Tapi di pasal ini yang banyak pembahasan tentang siwak. Jadi ada namanya itu tentang fisalul fitrah gitu. Nah, sekarang apakah yang dimaksud dengan fisalul fitrah ini? Pasal ini membahas tentang fisalul fitrah. Yang fisalul fitrah itu apakah? Gitu. Kalau artinya adalah al-a'mal allati tawafaq al-aslu khalqihi al-insan salima allati khuliqa 'alaiha. Gitu. Kalau kita artikan yang kisol fitrah itu adalah hal-hal yang dianjurkan gitu kan. Jadi kisol fitrah itu hal-hal yang dianjurkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi hal-hal yang dianjurkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi nantinya dalam kisol fitrah, jadi memang kebiasaan manusia gitu. Jadi kisol fitrah, ya, hal yang dianjurkan yang sesuai dengan fitrah manusia. Jadi dalam masalah ini nanti akan kita bahas tentang masalah siwak, yaitu tentang gosok gigi. Ada juga masalah motong kuku tangan, kaki, bulu kemaluan, bulu ketek itu. Cukup masalah kumis, masalah jenggot. Itu namanya dengan kisol fitrah. Atau tentang ada juga tambahannya itu masalah khitan atau sunat. Itu termasuk dengan kisol fitrah. Itu nama istilahnya dengan kisol fitrah. Dimana nanti pembahasannya itu ada tentang ya siwak itu kan, ada potong kuku.
Nah, jadi sekarang yusannu siwak fi kulli halin. Jadi ini pertama. Jadi disunatkan siwak gitu kan pada setiap keadaan. Jadi dalam pasal ini kita tidak cuma membahas tentang masalah siwak saja. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di sini juga membahas tentang ya motong kuku gitu kan. Tentang masalah motong kuku, masalah manjang jenggot, tentang kumis gitu. Jadi tidak khusus tentang siwak saja. Yang pertama kita akan bahas tentang penjelasan dulu. Makna dari siwak tersebut. Kan yusannu siwak fi kulli hal. Sekarang. Yang siwak itu ada 2 makna. Gitu. Jadi kalau makna kita sih kalau siwak itu ya gosok gigi. Jadi apapun dia itu kan, jadi yang pertama adalah penjelasan tentang siwak. Jadi siwak itu adalah ada 2 makna. Makna yang pertama, jadi kata-kata siwak dalam kitab fikih itu hanya dibuat dengan lafaz siwak. Nah, kata-kata siwak. Yang mana makna siwak ini ada 2 makna. Gitu. Makna yang pertama adalah siwak wa dalku asnan bikulli khosinin tohir. Menggosok gigi. Jadi dalku itu artinya menggosok. Menggosok gigi dengan benda yang kasar, tohir lagi suci. Jadi makna siwak makna yang pertama adalah dalku asnan bikulli khosinin tohir. Jadi menggosok gigi itu dengan suatu benda yang kasar lagi suci. Oke, itu makna siwak yang pertama. Jadi apapun nanti dia itu asalkan dia itu kasar dan suci kan. Apapun bentuknya nanti, yang penting dia kasar dan suci, kita gosok gigi kita dengan sesuatu tersebut. Jadi siwak di sini bukan mesti dengan ya kayak siwak-siwak yang kayak di Arab itu kan, kayak kayu. Ada kayu arak gitu namanya. Mungkin sebagian kita ada yang lihat kan. Kalau orang-orang yang biasanya orang yang luar negeri atau yang di Arab, biasanya mereka tuh kalau siwak tuh ada kayu. Kayu arak. Jadi bukan mesti kayu arak. Tapi kalau bisa juga dengan kayak zaman sekarang dengan Pepsodent, dengan gudar gigi. Itulah. Kalau zaman sekarang kan kita pakai gudar gigi. Jadi gudar gigi itu juga kita katakan dengan siwak. Karena gudar gigi itu adalah khosinin, yaitu kasar, dan tohir, suci. Maka dia masuk makna yang pertama. Dan mana makna siwak yang kedua? Tadi kan makna siwak yang pertama, oke kan? Jadi dalku asnan bikulli khosinin tohir. Jadi kita menggosok gigi dengan sesuatu yang kasar. Yang kasar ya. Itu definisi itu perlu nantinya kita akan bahas sekarang karena nanti akan di belakang akan berkaitan dengan itu. Jadi bikulli khosinin sesuatu yang kasar dan tohir. Itu makna yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan siwak itu adalah alatuhu. Itu alatnya. Maksud alat di sini adalah seperti kita katakan dengan gundar gigi. Jadi gundar gigi itu, ini makna siwak kedua ya. Jadi gundar gigi itu, yang gundar giginya itu kita katakan siwak. Alatnya, batangnya itu batangnya itu kita katakan dengan siwak. Ini bukan masalah gosok. Yang makna yang pertama kita katakan adalah siwak itu adalah dalku asnan, itu menggosok gigi. Gitu. Kalau makna yang kedua adalah yang emang batang tersebut, Pepsodent itu.
Itu makna siwak yang kedua. Jadi apa perbedaan di antara dua makna ini gitu? Yang mana kita ambil? Jadi yang pertama kan tadi kan dalku asnan. Dalku asnan ini atau juga amaliyah. Amaliyah fi'l. Itu. Jadi yang dikatakan oleh pengarang kita atau musannif, pengarang kita gitu kan, ada namanya di kita itu hanya kata-kata siwak. Jadi yang di siwak di situ maksudnya adalah amaliyah fi'liyah. Amaliyah atau pekerjaan menggosok gigi. Itu yang dikatakan dengan siwak. Bukan masalah alatnya. Tapi amaliyah dia mengerjakan, itulah yang dikatakan siwak. Karena dalam maudhu fikih ada nama istilahnya itu mubadi asyarah. Gitu. Di antara mubadi asyarah itu adalah maudhu. Jadi maudhu fikih itu adalah fi'il mukallaf, pekerjaan itu. Itu poin yang pertama tadi. Jadi poin pertama dia penjelasan tentang siwak. Apakah yang siwak itu? Jadi siwak itu ada dua makna. Jadi yang kita pakai itulah makna yang pertama, yaitulah amaliyah atau fi'il itu. Bukan alatnya, bukan apa namanya? Gunur giginya, bukan. Tapi emang amaliyah, pekerjaan kita. Poin yang kedua yaitu adalah tentang kapan kita disunatkan bersiwak tersebut. Kalau di kita kan disebutkan yusannu siwak tadi kan. Kalau masalah siwak kita jelaskan. Jadi poin yang keduanya kapan kita disunatkan siwak. Jadi jawabannya adalah fi kulli halin. Yaitu setiap keadaan. Jadi kita disunatkan untuk gosok gigi atau siwak itu setiap kapanpun. Maksud fi kulli halin ini adalah ya kita tahu. Kita katakan tadi fi kulli halin di setiap keadaan. Ya, misalkan kita mau keluar rumah, mau belajar gitu kan, mau tidur, maka disunatkan untuk siwak. Jadi fi kulli halin setiap keadaan apapun. Lagi kita santai, lagi kita nonton gitu. Jadi disunatkan juga untuk bersiwak. Jadi kata-kata fi kulli halin di sini adalah ada tambahan kaidnya. Yaitu tambahan kaidnya adalah min ghairi ifrat. Min ghairi ifrat. Jadi kan tadi kita katakan siwak itu disunatkan setiap keadaan gitu kan. Setiap keadaan. Kalau sampai situ kita pahami nanti takutnya. Itu kan takutnya ya kita pahami kapanpun kita. Setiap detik kita siwak. Akhirnya waktu kita habis dengan bersiwak. Fi kulli halin karena itu umum. Jadi kita kasih kaidnya itu min ghairi ifrat. Itu adalah tanpa ada berlebih-lebihan gitu. Jadi min ghairi ifrat adalah tanpa berlebihan. Gitu. Itu masalah siwak. Kan siwak ini yusanu siwak fi kulli hal. Disunatkan kita gosok gigi setiap keadaan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh hadisnya, ya kita kan butuh dalil juga kan. Jadi kalau kita sebutkan yusanu siwak fi kulli hal. Kalau zaman sekarang kan orang gini, sedikit-sedikit dalil gitu. Mana dalilnya? Gitu kan. Gitu. Oke. Jadi dalilnya tentang fi kulli hal itu adalah kita tuntut sunat siwak di setiap keadaan. Dalilnya adalah kita dari Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
As-siwaku matharatun, ya. Matharatun lil fammi mardatun li rabbi. Itu dalilnya tentang kita disunahkan siwak setiap keadaan. Ya. As-siwaku matharatun lil fammi mardatun li rabbi. Jadi siwak itu merupakan kebersihan bagi mulut dan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya kan istilahnya siwak itu kan untuk membersihkan biar mulut kita itu selalu bersih. Supaya selalu bersih. Itu dalilnya as-siwaku matharatun lil fami mardatun li rabbi. Itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Oke. Selanjutnya wa yata'akkadu lil wudu'i gitu kan. Wa yata'akkadu lil wudu'i was sholati likulli ihram. Gitu. Jadi meskipun kita katakan itu sunat di semua kondisi, tadi kan kita katakan siwak itu sunat di semua kondisi, bikulli halin. Ada beberapa kondisi anjurannya lebih kuat dari kondisi biasa. Kalau yang tadi itu kita katakan itu adalah kondisi biasa, sunat biasa, hanya sunat gitu. Kalau sunat itu kan kita laksanakan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Tapi ada juga, ada satu kondisi, ada beberapa kondisi gitu kan, anjurannya itu lebih kuat dari sunat biasa. Itu namanya adalah sunat muakkad. Berarti kalau sunat muakkad itu lebih dekat ke wajib. Kan gitu. Jadi itu kapan saja gitu kan. Kapan saja kita di sunat muakkad hukumnya untuk menggosok gigi atau siwak. Yang pertama, itulah wa yata'akkadu lil wudu'i. Nah, jadi sunat muakkad hukumnya kita siwak sebelum berwudu. Oke. Jadi masalah mahal di sini juga ada ulama kita. Mahal kan kita sebelum berwudu disunatkan untuk bersiwak. Dalam masalah ini para imam kita, ulama kita ada beda pendapat. Gitu. Siwak itu kan di antara salah satu sunat wudu. Itu kan? Ya. Siwak yang gosok gigi itu salah satu sunat wudu. Gitu. Jadi kan sekarang kita melaksanakan siwak itu hukumnya sunat muakkad. Oke. Sunat muakkad. Tapi mahalnya, kapankah waktunya kita itu bersiwak? Nah, itu namanya mahalnya. Kapan kita itu bersiwak? Apakah kita itu bersiwak setelah membasuh kedua tangan? Ya, kan sunat wudhu yang pertama adalah kan basuh kedua, ya basuh dua tangan gitu kan. Habis basuh dua tangan baru kumur-kumur, habis itu baru masukkan air ke hidung, habis itu baru yang wajib fardu itu membasuh wajah. Ya. Tapi sekarang mahalnya tempat kita itu bersiwak atau gosok gigi, apakah sebelum basuh tangan atau sesudah basuh tangan? Gitu. Sini ada dua ulama berbeda pendapat. Yang pertama ulama namanya itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan bahwa kita itu bersiwak sebelum wudhu adalah setelah basuh tangan. Jadi kalau pendapat Ibnu Hajar basuh tangan dulu, basuh tangan kita sunat wudhu, habis itu baru gosok gigi, siwak, habis itu baru kumur-kumur, habis itu baru masukkan air ke hidung, habis baru basuh wajah. Itu urutannya. Kalau pendapat Imam Ibnu Hajar. Kalau pendapat Imam Ramli itu beda, sebaliknya. Kalau Imam Ramli mengatakan bahwa siwak dahulu, siwak, habis itu baru basuh tangan, kedua tangan, habis itu baru gosok gigi, masukkan air ke mulut, habis itu ke hidung, habis baru basuh wajah. Itu urutannya. Dari ulama yang dua ini, itu terserah kita.
Jadi kalau dua imam ini, Imam Ramli sama Imam Ibnu Hajar itu berbeda pendapat, maka yang mana yang harus kita pilih? Maka terserah kita. Apakah kita menurut pendapat Imam Ramli atau pendapat Ibnu Hajar. Karena kalau dua ulama ini bertentangan, beda pendapat, maka kita dibolehkan memilih salah satu mana kita mudah gitu. Apa kita itu memakai pendapat Ibnu Hajar atau memakai pendapat Imam Ramli. Karena kedua itu sama mazhab Imam Syafi'i. Gitu. Mungkin kalau kita memakai pendapat Ibnu Hajar berarti ya basuh tangan dulu, habis itu baru siwak, habis itu baru kumur-kumur. Kalau Imam Ramli berarti siwak dulu, habis itu basuh tangan, habis itu baru masuk kumur-kumur, habis itu masukkan ke hidung. Tentang itu mahalnya, itu mahal tentang siwak sebelum berwudu. Terserah kita mana yang mau kita laksanakan atau kita amalkan. Yang penting kita kan sudah tahu kalau misalnya ada nanti orang yang berbeda dengan kita, oh ternyata orang itu dia melaksanakan siwak habis masuk tangan atau sebelum tangan. Nah, itu gunanya ada ilmu gitu kan. Jadi kita itu tidak mudah menyalahkan orang. Gitu. Tidak mudah menyalahkan orang, itu gunanya kita untuk belajar atau mencari ilmu. Jadi kalau ada orang nanti yang berbeda dengan kita gitu kan, nggak aneh gitu. Misalkan dalam sholat, dalam berwudunya kan, oh ternyata dia memakai mazhab itu, ternyata dia memakai mazhab itu. Jadi kita tidak fanatik. Itu tentang pertama adalah sunat muakkad, hukumnya kita bersiwak yang pertama adalah untuk wudu atau sebelum wudu. Yang kedua washolati likulli ihram. Yang kedua adalah sholat. Oh ya. Tadi yang masalah yang lil wudu, cuman di wudu ini itu laisa biqaidin. Bukan hanya untuk wudu saja. Tadi kan kita katakan yang pertama adalah sunat muakkad, hukumnya kita bersiwak adalah yang pertama lil wudu, untuk wudu. Kata-kata lil wudu di sini tidak hanya wudu saja. Laisa biqaidin. Akan tetapi sawaun kana wudu'an, ya. Sawaun kana wudu'an aw wuslan aw tayamuman. Jadi sunat muakkad hukumnya bersamaan walaupun kita itu mau wudu, ini kan poinnya di sini untuk wudu, atau juga wuslan untuk mandi, atau mau tayamum. Gitu. Jadi yang tiga ini hukumnya sunat muakkad kita untuk bersiwak. Jadi kata-kata wudu di kitab itu bukan kait, laisa biqaidin. Hanya bukan kait untuk wudu saja, akan tetapi likulli taharatin, untuk taharah. Itu baik dia itu wudu, mandi ataupun tayamum. Jadi hukumnya di situ adalah sunat muakkad untuk bersiwak. Selanjutnya wassalati likulli ihram. Dan kemudian adalah sunat muakkad juga hukumnya bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Gitu. Jadi kalau sholat, jadi mahal kita siwak adalah ya sebelum takbiratul ihram. Ya. Jadi kata-kata siwak di sini ya bukan yang terbayang itu bukan masalah apa ya, bukan kita pakai ciptaden atau odol, bukan itu. Tapi kalau tadi kita katakan bahwa ada orang itu siwak pakai kayu gitu, kayu arak. Jadi tidak mesti kita sebelum sholat itu kan ambil odol gitu kan, ciptaden atau pakai sorden gitu, sugil kan sebelum takbiratul ihram. Ya, tapi yang maksud sunat sini adalah ya kayak seperti kayu arak gitu. Ya walaupun itu waktunya berdekatan. Tadi kan sebelum wudhu kita kan disunatkan bersiwak. Mungkin ya bisalah kita katakan siwak sebelum wudhu itu pakai Pepsodent dalam kini.
atau odol lah gitu. Kan habis wudhu kita ya sebelum wudhu bersiwak. Habis itu kita melaksanakan wudhu sampai kaki, ya kan? Habis itu 1 menit habis wudhu kita langsung melaksanakan sholat. Tadi kan kita katakan bahwa sebelum sholat itu juga sunnah muakkad hukumnya untuk bersiwak. Nah, jadi kita juga bersiwak dengan kayu arak gitulah, kayak kayu. Jadi tidak mesti dengan kita bawa juga odol kan sebelum takbiratul ihram, bukan. Tapi ya kayak seperti kayu arak itu. Kalau masalah yang wudhu itu kan ada hadisnya dari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli shalah. Ini tentang salat. Ada juga riwayat mengatakan Ibnu Khuzaimah kalau beliau itu inda kulli wudu. Jadi ada inda kulli shalah, ada inda kulli wudu. Kalau riwayat daripada Abu Hurairah inda kulli shalah, berarti setiap laula anak syuka kan, kalau tidak memberatkan bagi umat kata Nabi Muhammad SAW kan, la amarta maka akan kuperintahkan pada mereka untuk siwak ketika melaksanakan sholat. Itu riwayat Abi Hurairah. Kalau riwayat Ibnu Khuzaimah adalah inda kulli wudu, ada sebelum berwudu. Itu tentang hadis sunat muakkad hukumnya siwak sebelum berwudu dan sebelum sholat. Hadisnya laula an asyqa ala ummati la amartan bisiwak inda kulli shalah au fi riwayat akhar inda kulli wudu. Hadisnya. Selanjutnya sunat muakkad juga wa iradatul Quran wal hadis wa dzikri. Ketika kita membaca Al-Qur'an, baca hadis dan zikir. Masalah yang apa tadi likulli ihram, ada yang tadi yang ketinggalan. Itu kan likulli ihram. Jadi setiap takbiratul ihram. Jadi likulli ihram, setiap takbiratul ihram kan kita disunahkan untuk bersiwak. Tapi situ walau kana rak'ataini gitu kan, walau kana rak'ataini tarawih. Nah, itu. Kan kalau salat tarawih itu kan jaraknya dekat-dekat. Misalnya kalau kita melaksanakan salat tarawih itu 20, berarti kan 2 rakaat. Habis 2 rakaat pertama istirahat, habis itu lanjut ke rakaat selanjutnya. Maka setiap sebelum takbir juga sunat muakkad hukumnya untuk bersiwak. Juga dalam hadis dikatakan rak'atani bisiwak khairun min sab'ina rak'atan bighairi siwak. Jadi 2 rakaat dengan kita melaksanakan siwak, kita bersiwak itu lebih mulia atau lebih bagus dibandingkan 70 rakaat tanpa siwak. Itu. Jadi itu hadisnya tentang kita bersiwak. Jadi orang yang melaksanakan sholat 2 rakaat dengan melaksanakan siwak, sunat siwak, maka itu lebih bagus daripada orang yang tidak bersiwak 70 rakaat. Itu dari segi pahalanya gitu. Selanjutnya wa iratul Quran wal hadis wa zikri. Tatkala kita membaca Al-Qur'an, dan sebelum membaca Al-Qur'an itu kita siwak dulu. Atau baca hadis, misalkan baca hadis Bukhari gitu kan, hadis Muslim atau yang penting hadis lah. Jadi sebelum baca hadis tersebut kita disunahkan untuk bersiwak dahulu.
dan zikir. Dan juga gitu sebelum kita zikir juga disunahkan untuk bersiwak. Karena itulah kalau orang-orang Arab, mereka itu dalam sakunya selalu ada kayu siwak. Karena setiap apapun yang mereka lakukan, mereka itu adalah mereka itu siwak dahulu. Gitu. Jadi biasanya kalau orang Arab itu kemana dia pergi, dalam sakunya itu ada siwak. Gitu. Dan juga sama dengan iratul Quran wal hadis wa zikri itu tentang ilmu syar'i. Yaitu ilmu syar'i di sini adalah ya seperti kita mau belajar kan, atau seperti sekarang kita sebelum melaksanakan belajar baca kita disunahkan untuk siwak, itu hukumnya sunat muakkad. Atau kita mau kerja atau mau kuliah gitu, penting yang ilmu syar'i, maka sebelumnya kita disunahkan untuk siwak. Oke. Selanjutnya yang sunat muakkad selanjutnya, pertama tadi kan wudhu, sholat, baca Al-Quran, hadis, zikir. Selanjutnya wasfiraril asnan, dan gigi yang telah kuning, maksudnya gigi yang lama yang tidak digosok gitu kan, akhirnya menguning, itu hukum gosok waktu itu adalah sunat muakkad. Mungkin udah berapa hari atau berapa bulan tidak gosok gigi kan, kuning giginya, maka waktu itu hukumnya lah sunat muakkad kita untuk membersihkan atau menggosoknya. Oke. Dan selanjutnya wadukhulil baiti, dan masuk rumah. Ya. Jadi wadukhulil baiti ini masuk rumah. Itu jadi setiap kita mau masuk rumah kita pribadi atau mau masuk rumah orang, kita juga disunahkan untuk bersiwak. Itu landasannya hadis an Syuraih qol qultu li Aisyah radhiyallahu anha, gitu kan hadisnya. Hadisnya bi ayyi syai'un kana yabda'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qul qalat biswak. Tuh. Jadi dari Syuraih sini katakan bahwa sebelum masuk rumah kita disunahkan untuk bersiwak. Karena hadisnya adalah dari Syuraih, dia berkata kepada Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk rumah? Aisyah menjawab apa? Siwak. Jadi Nabi itu sebelum masuk rumah beliau itulah siwak. Oke. Oke, Bang. Baik. Tentang bersiwak. Baik. Artinya siwak itu hukumnya menjadi sunnah muakkad ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari jamaah semuanya tentang bersiwak ini. Karena kebetulan di Adelaide sudah menunjukkan waktu maghrib ya. Hanya waktulah yang batas kita gitu. Ya, waktu yang batasi karena waktu di sini juga ini. Mungkin ada pertanyaan dulu tentang siwak ini. Oh, berarti artinya itu ya, Ustadz, pas kalau saya lihat di sini, setiap mau sholat itu kebanyakan orang-orang di sini itu gosok dengan kayu, iya. dengan kayu stick gitu ya, tangkai itu kecil namanya ya. kayu arak namanya gitu. Kayu arak ya? Iya, kayu arak. Berarti Jadi artinya abis ini nanti juga disebutkan dengan kayu-kayu apa aja gitu. Baik. Mungkin ada pertanyaan dulu dari jemaah semuanya. Mungkin kalau jika tidak ada, karena pertemuan kita pada sore hari ini dibatasi oleh waktu, karena di sini pun juga maghrib. Ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya, Ustadz ya.
Mhm. Tapi insyaallah, Baik, karena tadi kita telat masuk gitu kan mungkin ya, iya, lebih ke betul. masuk ya. Karena kita tadi telat masuk, jadi lebih dari 20 menit tadi kita, masuknya telatnya masuk. Seharusnya insyaallah nanti mudah-mudahan, pertemuan selanjutnya pas jam 4 atau jam 16 waktu Indonesia Barat kita on time, kita udah mulai langsung. Mungkin dikasih tahu juga Bang, karena yang waktu hari Jumat kita di-cancel, dipindahkan. Baik. Iya, dan juga untuk, para hadirin semua, dan juga jemaah teman-teman dan dauni semuanya yang mau ikut pengajian, kitab, eee, fikih ini, bahwa hari Jumat yang biasanya kita hari Jumat, kita ganti harinya insyaallah hari Kamis pukul 4 sore. Ini, waktu Indonesia Barat. Jadi ini berkaitan karena, kemarin biasanya jam 7 malam, karena jam 7 malam di Adelaide-nya setengah malam sekali, jadi kita geser waktunya sedikit ya, jam agak agak sore gitu di waktu di Indonesia, biar mudah-mudahan bisa ikut semua dan insyaallah kita ganti harinya hari Kamis. Insyaallah, pekan depan kita akan ketemu lagi, pada jam yang sama dan hari yang sama, insyaallah pukul 4 sore dan juga, eee eee dengan materi yang kita lanjutkan mungkin masih ada tambahan tentang Syiwa nantinya. Iya, ini Mungkin masih ada. ya, mungkin Mhm. demikian dulu. Mungkin dari Ustaz ada lagi yang mau disampaikan dulu sebelum kita tutup pada kajian kita sore hari ini? Tidak ada Bang. Ya baik. Kira ucapkan, Jadi gitu aja sih, alhamdulillah. Ya, kalau masalah kayak kesimpulannya, jadi ya, hukum bersiwak itu ada yang sunnah biasa, ada ya, sunnah muakkad. Tapi yang sunnah biasa itu kan disunatkan setiap keadaan, kapan pun gitu. Tapi kalau sunnah muakkad itu disebutkan macam-macamnya tadi kan, seperti wudu, sholat, baca Al-Quran, hadis, zikir, yang, masuk rumah gitu, itu ya, disebutkan. Itu hukumnya sunat muakkad. sunnah muakkad. Mhm. Dan pun Baik, sebagiannya tadi kita dalil-dalilnya, sudah kita sebutkan gitu kan, kenapa itu disunatkan gitu, kenapa siwak itu disunatkan, sunat muakkad, karena ada dalil yang mengatakannya. ya, insyaallah. Kalau gitu nanti insyaallah nanti kita akan upload videonya ini juga di YouTube. Jadi kalau ada, jemaah semuanya yang ingin bertanya, boleh langsung komen di bawah, YouTube tersebut atau tinggalkan komen di sana. Insyaallah kita akan lanjutkan pertanyaan nanti ataupun di grup pun juga bisa. Mudah-mudahan bermanfaat, kajian kita pada sore hari ini atau malam hari ini dan siang hari ya di waktu di Mesir ya. Kita tutup Mhm. dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu So, an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran jamaah semuanya, teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya dari kami pribadi juga